Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Maulani dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian yang ada pada PC. Pertama, yaitu ada power supply. Nih, ini gambar yang kecil ini namanya power supply. Nah, power supply ini adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Nah, biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Ini dia untuk bentukannya. Ini adalah power supply. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Nah, kemudian di sini ada CPU, ya. CPU ini. CPU ya. Ini namanya CPU. Nah, CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yaitu komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. Nah, CPU dapat disebut juga sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Nah, dalam CPU memiliki beberapa struktur, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Nah, yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kedua, ada Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Kemudian ada struktur CPU interconnections. Nah, yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU. Nah, unit control dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Kemudian ada yang namanya thermal compound. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, thermal compound ini atau paste thermal ini dikenal juga sebagai pelumas thermal atau senyawa thermal, yaitu zat yang dioleskan di antara prosesor dan unit pendingin atau dioles persis di atas prosesor dan kartu grafis. Pasta thermal banyak tersedia di toko elektronik. Nah, terbentuk tabung kecil atau sebesar tub dan kadang-kadang disertai dengan alat untuk mengoleskannya yang disebut aplikator. Ini dia bentukan untuk thermal compound ya. Kemudian ada yang namanya tadi tuh
CPU masuk ke dalam motherboard ya, sama thermal compound. Nah, sekarang yang heatsink nih, ini adalah CPU heatsink. Nah, yang merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Nah, selain mendinginkan komponen penting dalam komputer dan laptop, heatsink ini juga berperan dalam operasional perangkat kita agar bisa dijalankan. Jadi, jika kondisi CPU terlalu panas akibat telah buruknya kondisi heatsinknya, maka jangankan kita bisa meningkatkan performa program-program yang terinstal, kita bahkan tidak akan bisa memulai komputer maupun laptop kita karena pada umumnya komputer dan laptop telah diberi kode pengaman pada sistem BIOS-nya untuk mendeteksi anomali pada perangkat kita. Nah, ini tadi ya, ini untuk thermal compound, ini untuk CPU, dan ini untuk heatsink. Kemudian ada yang namanya RAM. Nah, ini bisa dicopot ya, ini tuh namanya RAM. Nah, jadi si RAM ini atau singkatan dari Random Access Memory, yaitu suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Kemudian masuk ke motherboard. Nah, motherboard sendiri ini ya, motherboard sendiri yaitu bisa disebut ya mainboard, system board, logic board, baseboard atau MUBO, yaitu sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Nah, dengan fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Nah, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output sistem pada chip read online memory atau ROM. Kemudian setelah motherboard kita masuk ke NIC. Nah, kita masuk ke NIC. Nah, ini NIC ya, ini untuk bentukannya. Nah, NIC ini atau Network Interface Card yaitu peralatan elektronik yang dibuat di sebuah papan PCB dan melaksanakan sebuah konversi sinyal sehingga sebuah workstation tersebut dapat mengirim serta juga menerima data dalam jaringan. Nah, fungsinya sebagai penerima data yang ditransfer dari komputer lain lewat kabel serta menerjemahkannya juga ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Kemudian masuk ke ini wireless NIC. Nah, ini untuk bentukannya. Nah, wireless NIC ini merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Nah, fungsi yang pertama tentunya sebagai alat untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Kemudian ada video adapter. Nah,
untuk video adapter ini dia. Ini untuk bentukannya seperti ini. Nah, video adapter ini perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Nah, video adapter ini juga sering disebut sebagai kartu grafis. Nah, digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Kemudian kita masuk ke hard disk, masuk ke interval drives. Nah, hard disk ini bentukan hard disk ya. Nih, ini tuh bentukan untuk hard disk. Jadi, pengertian hard disk sendiri yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Nah, semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Nah, fungsi utama sebuah hard disk adalah untuk menyimpan file milik pengguna atau user. Nah, peran vital tersebut dibarengi dengan kemampuannya menampung file dalam bermacam format atau jenis. Kemudian, ada yang disebut dengan optical drive. Nah, ini di sini ya, kurang lebih di sini tempatnya. Nah, ini dia untuk bentukan optical drive. Nah, optical drive atau yang lebih dikenal dengan istilah optical disk drive atau ODD, nah, yaitu salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. Nah, optical drive ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai perangkat pembaca data. Nah, umumnya digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan melakukan pembacaan data untuk keperluan copying atau burning. Untuk yang terakhir, yaitu floppy disk. Nah, floppy disk ya, yaitu jadi si floppy disk ini seperti yang dijelas. Jadi si floppy disk ini mempunyai fungsi yang sama dengan perangkat keras CD atau DVD. Pada umumnya ini sebagai media pembaca sebuah perangkat penyimpanan data yang dibuat di dalam bentuk disk. Namun, media penyimpanan yang digunakannya adalah floppy disk. Sekian penjelasan dari saya dalam komponen-komponen pada PC. Sekian dan terima kasih.